seorang anggota polisi dan istrinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan menyumbangkan gaji dan tunjangannya kepada warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka juga membantu sekolah dan siswa kurang mampu yang berada di desa terpencil. Dengan sepeda motor, Aibda Parianto, seorang anggota kepolisian dari Polres Oku Timur, Sumatera Selatan ini berangkat menuju desa terpencil di Kabupaten Oku Timur. Jauhnya lokasi yang dituju membuatnya harus menyeberangi sungai dengan perahu. Kedatangannya ke desa pelosok untuk membagikan sembako kepada warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain membagi sembako, ia juga membantu para pelajar yang kurang mampu dan guru honorer yang mengajar di SD Negeri Karangnegara. Bantuan yang diberikan berupa masker, hand sanitizer, peralatan sekolah, vitamin, dan sembako. Semua bantuan yang dibagikan ini berasal dari gaji dan tunjangan dirinya bersama sang istri yang merupakan ASN di Pemkab Oku Timur. Kami suami istri bersama Sri Jiwitasari SKM membuat program ini dan mengedepankan Polri sebagai tulang punggung untuk membagikan program Libas ini menuju Polri yang presisi. Selama 5 bulan program berlangsung, sudah lebih dari 200 warga kurang mampu dan 45 sekolah di Kabupaten Oku Timur yang terbantu. Kami sangat berterima kasih sekali atas bantuannya. Sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang di SD di Karangnegara ini, karena anak-anak kami di sini SD tertinggal, Pak. Banyak kekurangan Pak. Bapak sudah tahu lihat sendiri keadaan SD kami, di sana sini kami masih banyak kekurangan. Selain wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19, aksi ini dilakukan Aibda Parianto sebagai wujud syukur atas rezeki yang sudah Tuhan berikan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Masya Allah, patut dicontoh nih, dan kita juga harus mengucapkan terima kasih atas perjuangan Aibda Parianto ini, dan tentunya kita berharap dari kisah ini banyak orang yang terinspirasi dan tanpa pamrih berjuang untuk membantu warga yang kesusahan. Sebab niat dan aksi untuk bersedekah itu tak tergantung apapun jabatan dan posisi Anda. Nah, yang paling penting ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana nih melihat contoh tadi, Ustaz? Ya, ini alhamdulillah ya, tadi yang disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalian tuh saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Nah, ini seperti ini. Jadi saya melihat ini uswah ya, salah satu teladan, salah satu contoh, apalagi dilakukan oleh memang aparat ya, yang kemudian memang seharusnya jadi contoh juga. Dan ini kan menggembirakan, berita-berita yang seperti ini membuat kita bersemangat gitu, bahwa orang baik itu ada di mana-mana dan kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu. Nah, intinya yang disebut dengan sodakoh ini kan, mana kosot sodakotun min ma'alin. Jadi tidak ada sedekah itu yang mengurangi harta. Jadi insya Allah semoga Allah akan menjadikan beliau-beliau ini ya, yang kemudian menjadi saluran rizkinya. Jadi kalau misalnya dilewatin gitu ya, Allah ingin memberikan kepada orang-orang du'afa, tetapi lewatnya lewat beliau-beliau ini kan, alhamdulillah sebagai orang-orang yang menyalurkan rizkinya Allah itu dimuliakan oleh Allah, artinya ya adatun darajatun inallah gitu ya, adamu darajatun inallah itu ditingkatkan derajatnya di sisi Allah gitu ya, orang-orang seperti ini. Dan ingat, orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai. Jadi orang yang bertakwa cirinya mereka yang menyalurkan, menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi ada tetap sedekah gitu, nggak ada juga tetap sedekah gitu, istiqomah dalam sedekah. Nah, inilah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang insya Allah masuk ke dalam jannah lewat pintu sedekah, insya Allah. Insya Allah, setuju banget sama yang Ustaz katakan. Kalau misalnya kita bersedekah, jangan takut harta kita habis, karena insya Allah harta kita akan datang dari segala pintu yang Allah berikan ke kita. Ustaz, saya mau nanya nih, kadang kan kita masih bingung nih sedekah. Banyak nih yang berasumsi, ada yang bilang sedekah amal jariah itu bagus, ada yang bilang lebih bagus sedekah ke anak yatim, ada yang bilang lebih bagus sedekah ke janda, atau ada yang bilang sedekah lebih bagus kasih beras. Sebenarnya itu apa, Ustaz? Kadang saya bingung mau sedekah, tapi kalau saya ya udah niatin aja mau sedekah apapun dan siapapun yang saya tuju, ya udah sedekah aja gitu.
Sebenarnya gimana sih Ustaz? Ya begini ya, alhamdulillah yang namanya sodako itu kan sangat luas. Kalau zakat itu dibatasi ya, jumlahnya dibatasi, syaratnya juga harus terpenuhi gitu ya. Kalau yang namanya infak disalurkannya juga terbatas. Kalau yang namanya sodako itu sangat luas. Bahkan memberikan sodako kepada orang yang mampu pun boleh-boleh saja. Nah, tetapi inti dari sodako itu kita harus lihat skala prioritas. Ya, skala prioritas. Jadi kalau dalam surah Al-Balad ada disebutkan bagaimana kita yatiman za makrobah au miskinan za matrobah. Jadi kita memberikan orang-orang yang dalam kondisi lemah yang ada hubungannya dengan kekerabatan, atau artinya kita harus membantu orang yang lemah yang dekat dengan kita. Itu satu prioritasnya. Yang kedua adalah atau mereka-mereka yang jauh tetapi mereka itu betul-betul miskin, au miskinan za matrobah. Jadi kalau yang udah sangat miskin, yang fakir, yang nggak bisa makan, mau dekat mau jauh itu harus didahulukan begitu. Nah ya, tetapi kalau misalnya yang tadi yatiman za makrobah adalah orang-orang yang lemah gitu. Nah kita memahami kalau misalnya dalam konteks miskin itu mereka masih bisa makan, tapi mereka tidak punya pendidikan, ya, tidak bisa sekolah, tidak bisa kemudian dan lain-lain lah ya. Tetapi kalau fakir sudah tidak bisa makan gitu. Nah ini karenanya fakir miskin itu menjadi prioritas kita di dalam bersodakoh ya, atau menginfakkan harta kita gitu. Nah jadi dan apa yang kita punya gitu. Jadi apa yang kita punya itu artinya jangan kemudian membebankan kita terhadap sesuatu yang kita tidak punya. Yang kita punya saja apa kira-kira gitu. Nah wah ini saya salurkan, tambah banyak, alhamdulillah tambah banyak juga yang disalurkan. Jadi sedekah itu menyenangkan dan menggembirakan buat semuanya, insyaallah. Insya Allah, ini ilmu tambahan juga nih Ustaz buat saya. Jadi saya semakin semangat bersedekah gitu Ustaz.